Why you always in the mood? Messing around acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by you. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, apakah suara ibu terdengar jelas di sana? Jelas. Jelas, Bu. Jelas ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan hari ini berjalan dengan lancar. Agatha, bisa tolong untuk membacakan doa hari ini? Baik, Bu. Teman-teman, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Agatha. Sama-sama. Ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Sepertinya Dayu sama Chania tidak hadir, Bu. Oh, berarti ada 2 orang yang tidak hadir ya? Kemana kalau boleh tahu, Ibu? Sepertinya izin, Bu, mereka. Oh, gitu. Ya, baik. Karena Sukma sudah ngabsen, ada 2 orang tidak masuk, jadi mudah-mudahan pertemuan berikutnya bisa mereka hadir ya. Baik. Sebelum kita mulai materi hari ini, sebentar dulu. Kok kayaknya ada yang lain-lain ini masih ya? Tolong fokus dulu ya. Kita kasih semangat dulu hari ini. Ibu kasih yel-yel sedikit supaya lebih semangat. Nanti kalau Ibu bilang cacing, kalian jawabnya pendek sambil tangannya begini. Kemudian kalau Ibu bilang ular, tangannya begini, panjang. Ya, cacing, pendek. Ular, panjang. Gitu ya. Kemudian kalau Ibu bilang gajah, jawabannya besar. Kalau Ibu bilang semut, jawabannya kecil. Ya, fokus dulu. Cacing. Jawabannya? Pendek. Pendek. Ular. Panjang. Panjang. Dan gajah. Besar. Besar. Iya. Kemudian kalau semut, Kecil. ular. Panjang. Panjang. Kemudian gajah. Pendek. Besar. Besar. Last kali, yang fokus. Ibu ulang. Cacing. Pendek. Pendek. Kemudian gajah. Besar. Besar. Cukup dulu. Kalian sudah mulai fokus hari ini. Ya, nah, sebelum kita mengikuti pelajaran hari ini, coba Bayu, materi minggu lalu apa ya Bayu ya? Baik, Bu. Minggu lalu kita belajar tentang ciri-ciri dan faktor-faktor sosial. Ciri-cirinya antara lain jumlah pelakunya lebih dari 1 orang, ada komunikasi antar pelaku, ada dimensi waktu yaitu masa lampau, sekarang, dan yang akan datang, serta ada tujuan tertentu. Dan faktor-faktor yang memengaruhi bentuk interaksi sosial antara lain imitasi, sugesti, identifikasi, empati, dan motivasi. Iya, betul sekali. Ya, terima kasih Bayu. Nah, untuk hari ini, ini ya tadi ya. Untuk hari ini, anak-anak juga harus tahu tujuan pembelajaran hari ini itu apa ya. Yang pertama, membedakan interaksi sosial yang asosiatif dan disosiatif. Kemudian yang kedua, memberi contoh interaksi sosial disosiatif. Kemudian yang ketiga, memecahkan masalah sosial tentang interaksi disosiatif. Dan yang keempat, karena ada diskusi kelompok, jadi anak-anak harus mempresentasikan laporan hasil diskusi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial di depan kelas. Karena kita daring, jadi anak-anak mempresentasikannya lewat daring saja. Kemudian model pembelajaran yang kita gunakan hari ini yaitu problem-based learning. Dan metode yang kita gunakan hari ini yaitu metode diskusi, kemudian tanya jawab dan presentasi nanti setelah diskusi kelompok. Ya, berikutnya, nah ini yang penting. Apa saja yang Ibu akan nilai dari anak-anak semua? Yang pertama nilai sikap. Sikapnya itu seperti ini.
akan Ibu nilai pada saat kalian tadi berdoa. Sudah Ibu nilai ya. Doanya itu husuk apa enggak. Kemudian nanti nilai sosial. Nanti pada saat diskusi kelompok, apakah kalian bisa berdiskusi dengan anggota kelompoknya, bisa kerjasama nggak sama anggota kelompoknya, itu dari segi sikap. Kemudian dari segi pengetahuan, nanti yang Ibu nilai dari anak-anak yaitu pada akhir pembelajaran hari ini, Ibu akan kasih kalian tes tulis dan tes lisan. Tes lisan itu nanti tanya jawab. Jadi Ibu kasih anak-anak pertanyaan, nanti anak-anak menjawab secara tes lisan. Nanti Ibu akan nilai itu semua. Kemudian yang berikutnya itu yaitu penilaian keterampilan. Nah, keterampilannya itu yang Ibu nilai yaitu penilaian kinerja. Kemudian kalian presentasikan di Meet ini, itu nanti Ibu nilai juga. Ya, itu dari segi penilaian. Nah, berikutnya, kemarin Ibu sudah share kalian tentang materi dan LKPD yang harus kalian pelajari hari ini. Jadi anak-anak pasti sudah membacanya ya, pasti ya, tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi hari ini kita hanya membahas lebih lanjut tentang bentuk-bentuk interaksi sosial tersebut. Ya. Nah, berikut akan Ibu tampilkan Nah, kita lanjut ke kegiatan intinya ya. Nah, ini ada 3 gambar. Coba anak-anak perhatikan dalam gambar tersebut. Apa yang kalian temukan dalam gambar tersebut? Saras. Gambar 1. Bapak sedang ronda. Gambar kedua, sedang kerja bakti. Ketiga, sedang gotong royong. Ya. Nah, dari ketiga gambar tersebut mengarah kepada persatuan apa perpecahan? Persatuan. Iya, persatuan, betul sekali. Nah, berikutnya. Nah, ini gambar apa? Natasha mungkin? Atau Saras lagi, boleh? Silakan. Baik, Bu. Gambar 1, mereka sedang berdebat adu pendapat. Gambar 2, tawuran, dan gambar tersebut mengarah kepada perpecahan. Ya, betul sekali. Tadi Saras ya jawab tadi ya? Iya, Bu. Ya, betul sekali ya. Jadi gambar tersebut karena anak-anak sudah mungkin membaca kemarin, jadi sudah tahu gambar itu gambar apa sih, gitu ya. Kita lanjutkan dulu. Jadi gambar pertama itu arahnya ke persatuan, gambar kedua itu perpecahan. Itu yang kita pelajari hari ini. Ya. Jadi bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada 2. Yang pertama, interaksi sosial asosiatif, yaitu interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan. Dan yang kedua ini, yaitu interaksi sosial disosiatif, yang mengarah kepada perpecahan. Ya. Selanjutnya kita akan bahas bersama apa saja yang termasuk dalam interaksi sosial asosiatif dan apa saja yang termasuk dalam interaksi sosial disosiatif. Kita mulai dulu yang pertama. Interaksi sosial asosiatif itu terbagi menjadi yang pertama kerjasama, kemudian yang kedua ada akomodasi, yang ketiga ada asimilasi, yang keempat ada akulturasi. Itu bagian-bagian dari interaksi sosial asosiatif. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu interaksi sosial asosiatif itu apa saja sih? Ya, Ibu akan menampilkan beberapa gambar. Nanti silahkan anak-anak berusaha untuk mengamati gambar tersebut dan memberikan penjelasan. Itu gambar apa? Ya, kita mulai dari gambar kerjasama yang pertama. Dan ada 2 gambar di sini dan yang kedua. Siapa yang bisa? Coba saya, Bu, Anggi. Silahkan. Nah, jadi
kan ada 2 gambar. Nah, saya akan menjelaskan gambar yang pertama itu ada gambar gotong royong. Nah, gambar gotong royong itu menurut saya dia termasuk ke kerukunan. Karena dia itu kayak kan bekerja sama gitu, ya saling bantulah. Nah, gambar yang kedua itu ada pedagang dan pembeli. Nah, pembeli ini mendapatkan barang dari pedagangnya. Kok menurut saya dia juga termasuk ke bargaining, di mana pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang atau jasa. Sekian, Bu. Terima kasih. Betul sekali, Anggi. Terima kasih, Anggi. Jawaban temannya sudah betul ya. Nah, berikutnya Ibu tampilkan gambar yang berikutnya, kerjasama yang berikutnya. Di sini ada 3 gambar. Coba Satria. Oke, Bu. Jadi gambar yang pertama tuh ada pelantikan kepemimpinan termasuk kooptasi, artinya proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan untuk menghindari konflik yang dapat menguncang organisasi. Terus gambar kedua, bergabungnya 2 organisasi yang mempunyai tujuan yang sama termasuk koalisi. Ketiga, adanya kerjasama antara 2 negara dalam proyek tertentu termasuk joint venture. Udah, Bu. Iya, betul sekali, Satria. Jadi jawaban sudah betul ya. Gambar berikutnya ini kita akan lanjutkan ke akomodasi ya. Di sini Ibu akan tampilkan ini gambar kedua, kemudian ini gambar ketiga, ini gambar keempat. Sukma, bantu Ibu untuk menjelaskan gambar. Baik, Ini. itu menurut saya gambar pertama adalah seorang Satpol PP yang sedang membubarkan lapak pedagang. Itu menurut saya termasuk subjugation. Yang kedua itu gambar seseorang pengendara kena tilang, termasuk kompromi. Dan yang ketiga itu adalah usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan pihak yang bertikai untuk mencapai suatu kesepakatan, termasuk konsiliasi. Gambar keempat itu penyelesaian sengketa dengan cara diskusi, termasuk arbitrase. Iya, betul kali Sukma. Lengkap sekali penjelasannya Sukma ya. Baik, kita lanjutkan ke gambar berikutnya. Di sini kita ada, ini gambar kelima, ini gambar keenam, ini gambar ketujuh, dan 8. Ya, ini gambar 9. Sebastian, coba bantu Ibu untuk menjelaskan gambar tersebut. Baik, Bu. Gambar kelima ada perselisihan antara yang diselesaikan oleh pihak ketiga termasuk mediasi. Gambar ke-6 penyelesaian masalah di pengadilan termasuk adjudikasi. Gambar ke-7 toleransi antar umat beragama. Gambar ke-8 termasuk arbitrase, yaitu cara untuk mencapai kompromi apabila pihak-pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainya sendiri. Gambar yang terakhir termasuk konversi, yang mana penyelesaian konflik ketika salah satu pihak bersedia mengalah dan mau menerima pendirian pihak lain. Iya, terima kasih Sebastian. Luar biasa, anak-anak Ibu. Semua sudah membaca bukunya kemarin ya, sudah membaca materi dan LKPD yang sudah Ibu kirimkan kemarin lewat WA Group dan lewat Classroom. Berikutnya, kita lanjut dulu. Di sini Ibu tampilkan gambar ke-10 dan gambar ke-11. Agatha, bantu Ibu untuk menjelaskan gambar ini. Baik, Bu. Untuk gambar yang ke-10 itu termasuk asimilasi, yang mana itu merupakan kebudayaan Cina yang masuk ke Indonesia dan Indonesia menerima kebudayaan tersebut. Gambar ke-11, akulturasi. Berpadunya 2 kebudayaan yang berbeda dan membentuk suatu kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan ciri keperbedaan masing-masing. Iya, betul juga ini Agatha ya, jawabannya betul sekali. Terima kasih. Kita lanjutkan dulu. Ini yang termasuk dalam interaksi sosial asosiatif. Ya, berikutnya, ya, interaksi sosial disosiatif itu terbagi menjadi 3, yaitu ada persaingan, ada kontravensi, dan ada pertentangan. Kita langsung saja ke gambar berikut ini ya. Di sini ada gambar kedua, kemudian gambar ketiga,
Dan gambar keempat. Anggun, coba bantu Ibu jawab. Gambar apa ini? Jadi gambar yang di sebelah kiri itu ada pemain bulu tangkis sama pemilihan ketua OSIS. Itu termasuk persaingan individu. Terus gambar yang di sebelah kanan itu pertandingan sepak bola dan pemilihan partai politik. Itu termasuk persaingan antar kelompok. Betul sekali ya. Terima kasih Anggun. Ibu tidak perlu jelasin lagi karena jawaban Anggun sudah lengkap sekali. Berikutnya Ibu tampilkan lagi. Ini gambar pertama, ini gambar kedua, ini gambar ketiga, ini gambar keempat. Coba saya, Bu, Anggi. Anggi, silahkan Anggi. Ya. Nah, jadi keempat gambar tersebut itu memperlihatkan ketidakpuasan seseorang, perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian, dan keraguan-raguan terhadap kepribadian seseorang. Menurut saya dia tuh termasuk ke kontravensi, yaitu yang cenderung bersifat rahasia. Jadi kesimpulannya dia termasuk ke kontravensi. Sekian, Ya, terima kasih. betul sekali. Terima kasih Anggi, betul sekali jawabannya ya. Nah, berikutnya ini Ibu tampilkan lagi. Di sini ada lumayan ini gambarnya. Ya, ini gambar kedua. Kemudian ini gambar ketiga, kemudian ini gambar keempat, ini gambar kelima. Jadi ada 5 gambar di sini yang gambarannya ini sungguh menyayat hati ini ya, karena ada pertengkaran. Silahkan Bayu. Baik Bu, semua gambar tersebut termasuk pertentangan atau konflik. Adalah perjuangan individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan cara menantang pihak lawan. Biasanya, konflik disertai dengan ancaman atau kekerasan. Konflik terjadi karena perbedaan pendapat, perasaan individu, kebudayaan, kepentingan, dan perubahan-perubahan sosial yang cepat yang menimbulkan disorganisasi sosial. Perbedaan-perbedaan ini akan memuncak menjadi pertentangan karena keinginan-keinginan individu tidak dapat diakomodasi. Akibatnya, tiap individu atau kelompok berusaha menghancurkan lawan dengan ancaman dan kekerasan. Ya, sudah Bayu? Sudah. Ya. Kasih jempol dulu sama anak-anak Ibu yang luar biasa ini karena semua sudah bisa menjawab dengan bagus ya. Nah, untuk tanya jawab itu termasuk tanya jawab Ibu sudah nilai anak-anak. Jadi tadi yang sudah menjawab dengan benar sudah Ibu nilai sudah Ibu kasih penilaian di jurnalnya Ibu ya. Jadi nanti ada kalau misalnya kalian bisa menjawab itu dapat nilai tambahan dari Ibu. Ya. Nah, berikutnya ini dia. Sesi diskusi kelompok. Untuk diskusi kelompok ini juga sudah Ibu kirimkan kemarin materinya. Kalian tinggal mendiskusikannya saja hari ini. Ya. Anak-anak sudah Ibu bagi, kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa, sudah Ibu bagi kan ya? Sudah, Bu. Ya, Ibu kasih waktu kalian 10 menit untuk mendiskusikannya, silahkan. Kelompok 1 kalau nggak salah, Sukma ya? Iya, Bu. Kelompok 2-nya Anggi beserta anggota kelompoknya. Iya, Bu. Kemudian kelompok 3 Anggun, betul ya? Betul Bu, iya. Ya, betul ya. Silahkan didiskusikan dulu. Untuk kelompok 1, apa ada masalah dari materi tersebut? Sejauh ini nggak ada, Bu. Tidak ada. Untuk kelompok 2? Aman, Bu. Aman. Untuk kelompok 3? Nggak ada Bu. Oke. Tolong yang anggota kelompok yang lain dibantu ya temennya supaya nanti pada saat presentasi jawabannya betul. Dan jangan, karena ini kita daring, tolong jangan main HP dulu, fokus ke diskusinya dulu ya, anak-anak ya. Oh, sudah selesai ya diskusinya ya, bisa kita presentasikan hari ini ya? Bisa, Bu. Bisa, Bisa, baik. Bu.
Ibu mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 itu membedakan bentuk interaksi sosial, asosiatif, dan disosiatif. Kemudian soalnya tuliskan perbedaan antara bentuk interaksi sosial, asosiatif, dan disosiatif. Silahkan kelompok 1. Baik, dari jawaban kelompok 1, kami menyimpulkan bahwa perbedaan antara interaksi sosial asosiatif dan disosiatif, yaitu kalau interaksi sosial asosiatif itu mengarah ke persatuan, sedangkan interaksi sosial disosiatif itu mengarah kepada perpecahan, Bu. Ya, betul Sukma. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Di sini kelompok 2 memperoleh memberikan contoh bentuk interaksi sosial akomodasi di lingkungan mereka tinggal. Soalnya yang harus anak-anak presentasikan, berikan contoh bentuk interaksi sosial akomodasi di lingkungan sekolah. Silakan kelompok 2. Oke, Bu. Jadi di sini perkenalkan nama saya Anggi. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Nah, kan soalnya itu contoh akomodasi di lingkungan sekolah yaitu. Nah, kalau menurut saya dan anggota saya, Saras, pada saat sedang Trisandil, umat lain yang tidak Trisandil melakukan persembahyangan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, kebetulan sekali di kelompok kami juga ada agama Islam dan agama Kristen, Bu. Terima kasih kalau menurut saya dan kelompok. Iya, ya. Terima kasih Anggi. Jadi Anggi memberikan contoh nyata ya dalam lingkungan sekolahnya. Yang berikutnya untuk kelompok 3, di sini disajikan masalah tentang konflik antar siswa. Jadi siswa mampu memberikan solusi pemecahan masalah yang diajukan oleh guru. Nah, untuk pertanyaan kelompok 3, apa yang harus kamu lakukan apabila kamu mengetahui ada teman yang terlibat konflik dengan teman lain? Silakan kelompok 3. Oke, baik Bu. Jadi saya perwakilan dari kelompok 3. Yang kami lakukan ketika kami mengetahui ada konflik antar teman-teman, kami berusaha untuk mendamaikan mereka agar tidak berkonflik lagi. Dan seandainya tetap tidak bisa, maka kami akan membawa mereka ke guru BK. Dan kebetulan kemarin ada teman kami juga yang berkelahi, Bu. Tapi kami nggak berhasil ngelerai karena mereka sama-sama mempertahankan ego mereka. Akhirnya diselesaikan oleh guru BK. Sekian dari kelompok saya. Iya, terima kasih. Kalau boleh tahu, itu temennya cowok apa cewek ya yang berkelahi itu? Cowok, Bu, kedua-duanya. Oh, cowok. Berarti egonya terlalu tinggi ya. Dan apakah sudah bisa diselesaikan masalah tersebut di guru BK? Sudah, Bu. Sudah ya. Berarti sudah terselesaikan ya. Dan terima kasih anak-anak sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, setelah anak-anak mengikuti pelajaran hari ini, dengan apa yang kita bahas hari ini, apakah anak-anak merasa senang mengikuti hari ini? Senang, Bu. Senang, Bu. Senang, Bu. Senang, Bu. Senang ya, terima kasih. Berikutnya, coba Natasha, bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan pelajaran hari ini? Bisa, Bu. Jadi, kesimpulan yang kita dapetin dari pelajaran hari ini, yang pertama ada bentuk interaksi sosial ada 2, yaitu asosiatif dan disosiatif. Yang kedua, selain ada interaksi sosial asosiatif, kita mengetahui sebagai kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Nah, yang ketiga kita juga dapat tentang interaksi sosial disosiatif, yaitu persaingan, kontroversi, dan pertentangan. Ya. Sekian. Ya, jadi untuk kesimpulannya tadi sudah disimpulkan oleh Natasha, sudah membantu kita untuk menyimpulkan. Untuk hari ini, hal bermakna atau hal apa yang bisa anak-anak peroleh dari pertemuan hari ini? Coba saya, Bu ya. Sukma, silahkan.
Kalau menurut saya, setelah saya belajar materi hari ini, saya jadi tahu bentuk-bentuk interaksi sosial itu apa aja dan bagaimana cara kita mengatasinya. Berbagai macam konflik yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, jadi itu yang Sukma dapatkan hari ini ya. Untuk hari ini, karena kita belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial, tadi banyak sekali gambar-gambaran yang sudah anak-anak lihat tadi dan bagaimana penyelesaiannya ya. Itu menurut Sukma. Kemudian untuk materi berikutnya, minggu depan kita akan adakan penilaian harian 2. Tolong anak-anak pelajari tentang interaksi sosial ya. Jadi apa yang sudah Ibu berikan kepada anak-anak materinya itu tolong dibaca, karena nanti untuk minggu depan kita akan mengadakan penilaian harian kedua. Nah, untuk mengetahui apakah anak-anak sudah bisa apa belum untuk mempelajari materi hari ini, Ibu sudah kirimkan soal-soal di Google Classroom. Silahkan anak-anak jawab nanti langsung di sana, nanti kan akan keluar yang lainnya nanti ya di Google Classroom tersebut. Nah, untuk hari ini cukup sekian dulu. Terima kasih anak-anak sudah mau bergabung dalam Meet ini. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dengan menjaga 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Karena pelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar, alangkah baiknya tadi dibuka dengan doa. Silahkan ditutup dengan doa. Saras bisa bantu Ibu untuk membacakan doa. Atau Anggun mungkin, silahkan. Oke, baik Bu. Teman-teman, marilah kita akhiri pertemuan hari ini ditutup dengan doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Om Selamat pagi Bu. Santi Terima Santi Santi kasih. Om. Selamat Makasih, pagi Bu. Bu. Terima kasih Terima kasih. Bu. Terima kasih Bu.